yang mudah-mudahan berkumpulnya kita bersama di sini berada di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mendapat bimbingan, tuntunan sekaligus petunjuk berikut pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menjalankannya dengan penuh keistiqomahan, dengan penuh keikhlasan semata-mata karena Allah. Para jamaah sekalian, insya Allah pada saat ini kita akan membahas masih tentang tayamum. Setelah kita membahas tentang arti tayamum, kemudian kita juga telah membahas tentang syarat sah tayamum, berikut fardu-farduna tayamum. Di sini kita akan membahas tentang sunnah-sunnah tayamum. Sebagaimana telah dijelaskan apa arti tayamum dan syarat sah tayamum, fardu tayamum. Maka di antara syarat sah dan fardu tayamum ini keduanya adalah wajib. Wajib dijalankan ketika kita bertayamum. Perbedaan antara syarat dan fardu itu keduanya wajib serta harus dijalankan. Perbedaannya kalau syarat itu di luar melakukan tayamum, kalau fardu itu ketika sedang menjalankan tayamum. Yang keduanya itu harus dijalankan ketika tayamum kita ingin sah. Maka setelah membahas tentang fardu tayamum kemarin sudah dibahas, yaitu diantaranya adalah ada 4, 1 niat, 2 mengusap wajah dan kedua tangan sampai siku, ya. Kemudian yang keempat adalah tartib. 1 niat, yang kedua mengusap wajah, yang ketiga mengusap kedua tangan, dan yang keempat adalah tartib. Maka seterusnya kita akan membahas tentang sunat tayamum. Adapun sunat tayamum ini apabila dijalankan tayamumnya sah dan sempurna tayamumnya. Bagaimana ketika sunat tayamum ini ditinggalkan? Tetap sah saja tayamumnya, cuma kurang sempurna. Itu namanya sunnah, baik di dalam bab tayamum ataupun di dalam bab berwudu, karena keduanya ini adalah termasuk bab toharoh, yaitu bab bersuci. Sunnah tayamum A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunanuhu lan utawi pirang-pirang sunnah tayammum. Ayat tayammumi tegese tayammum salah satu asya'a iku telu pirang-pirang perkara. Wa fi ba'di nusakhil matani lan iku tetep ing dalam sebagian pirang-pirang tuladan matan salah suhi solim utawi telu pirang-pirang perkara. At-tasmiyatu rupane siji maca bismillah wa taqdimul yumna lan ngedinginaken tangan tengen minal yadaini saking tangan roro alal yusra ngarikaken tangan kiwe minhuma saking karone yadain wa taqdimu a'dal wajhi lan ngedinginaken luwih dhuwure wajah ala asfalihi ngarikaken ing atase sore wajah wal muwalatu lan noli-noli wasabaqa lan dadi dimin maknaha ing dalem maknane mualat fil wudu'i ing dalem bab wudu. Wa baqiya lan masih li tayammumi kadue tayammum sunanun apa pirang-pirang sunnah ukhra kang wene madhkuratun kang den tutur fil mutawwalati ing dalem pirang-pirang kitab kang den dawakaken anggitanane. Minha iku tetap setengah saking sunan naz'ul mutayammimi iku oleh nyopote wong kang tayammum khotimahu ing ali-aline mutayammim fitur batil ula ing dalam pukulan kang awal
Amma saniyatu anapun utaikan kaping 2 fayajibu iku mangka wajib naz'ul khatimi apa nyopote ali-ali fiha ing dalem saniyah. Jadi insya Allah ngriki ayun ngejelasaken tentang sunah tayamum. Jadi sami ning bab wudu wenten sunah wudu, ning tayamum wenten sunah tayamum. Maka wasunanuhu ai tayamumi salah satu asya'a. Niriki dijelasaken bahwa sunah-sunah tayamum niku wenten telung perkara. Menurut salah satu redaksi matan lafadi dede salah satu asya, akan tetapi salah suhi solin sing maknane mesami 3 perkara. Jadi ketika ingin menjalankan tayamum, maka ketika tayamum itu mengharapkan pahala sunnah dan sempurna tayamum, maka diantara sunnah tayamum harus dilakukan. Ada berapa sunnah tayamum? Itu ada 3. Pertama atasmiatu, sebelum melakukan tayamum itu disunahkan baca bismillah. Niki mah terjadi nih setiap perkaranya. Jangankan bab tayamum, bab toharoh, bab wudu, bab sholat sing jelas lelampai ibadah. Senajan lelampa biasa, apabila perkara ini bagus ikuti perintahkan membaca bismillah sedurung menjalankan. Contoh seperti mangan ataupun ayo menjalankan perkara napa saos niku diperintahkan bahkan disunahkan membaca bismillah. Karena apa? Sesuai sereng pangandikani Kanjeng Rasul, bahwa Rasul mengatakan kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa wa'aqta. Kullu amrin dibalin, setiap perkara sing ngeduweni kebagusan. Apabila perkara sing ngeduweni kebagusan iku la yubda'u fihi bi bismillah, ora dikawiti dengan membaca bismillah, tidak dimulai dengan lafaz bismillah, maka fa wa'aqta, setiap perkara yang tidak dimulai dengan bacaan bismillah ataupun menyebut nama Allah, fa wa'aqta, itu perkara ini kurang berkah. Jadi ketika kita menjalankan suatu perkara apapun, berharap yang kita jalankan itu mendapat keberkahan dari Allah, maka harus dimulai dengan bacaan bismillah. Apa maningkin arep tujuannya ibadah tayamum ataupun wudu ataupun sholat, maka alangkah lebih bagusnya bahkan diperintahkan serta disunahkan iku sedurung melakukan tayamum iki baca bismillahirrahmanirrahim. Iki hukum sunnah. Yang kedua, wa taqdimul yumna minal yadaini 'alal yusra minhuma. Ketika melakukan tayamum disunahkan mendahulukan tangan kanan kemudian mengakhirkan tangan kiri. Ini sebagaimana anggota tayamum ada 2. Satu wajah, yang kedua tangan. Cuma oro doang anggota tayamum sing kudu keusap. Oro sekabeh kayak kita wudu, lamun wudu pan rai, wajah, kedua tangan, ya, kemudian sirah, kedua telinga sampai kaki. Ari tayamum cukup roro doang. Seumpama kula tayamum, menjalankan tayamum disebabkan karena sakit tidak bisa menggunakan air ataupun sama sekali tidak mendapatkan air, maka untuk pengganti daripada bersuci yaitu dari air, kita diperbolehkan untuk melakukan tayamum. Dan anggota dari tayamum cuma 2, satu wajah, ya, yang keduanya kedua tangan. Jadi sebagaimana kemarin telah dijelaskan tata caranya, kita ketika ingin tayamum kita ambil dulu tayamum tersebut dengan menggunakan debu yang suci, ya, ditaruh di kertas atau di salah satu tempat, kemudian kita tempelkan kedua tangan seperti ini, ya, kemudian kan niatkan nawa itu tayamuma listibahatis sholati fardhu lillahi ta'ala. Jadi niatnya tidak boleh lirofil hadasi listibahatis sholati. Artinya dengan tayamum tersebut orang bisa melakukan sholat, tetapi dengan tayamum tidak bisa menghilangkan hadas.
Berbeda dengan wudhu. Kalau wudhu mah itu bisa menghilangkan hadas. Karena apa? Bersuci dengan air itu sempurna, bisa membersihkan dan mensucikan. Tetapi beda ketika bersuci sebagai pengganti daripada air dengan tayamum, itu tidak bisa menghilangkan hadas, tetapi hanya diperbolehkan melakukan sholat dengan cara bertayamum sebagai pengganti wudhu. Jadi ari tayamum orang bisa menghilangkan hadas, tetapi dengan tayamum bisa melakukan sholat. Makanya niatnya tidak boleh nawaitu tayamuma lirofil hadasil asgori, ya, seperti kita niat berwudu, karena tayamum orang bisa menghilangkan hadas cilik. Hanya diperbolehkan dengan tayamum itu memperbolehkan untuk melakukan sholat sebagai pengganti daripada wudu. Makanya niatnya nawaitu tayamuma listibahatis sholati fardhu lillahi ta'ala. Apabila sholatnya fardu, kemarin sudah dibahas tentang niat tayamumnya. Kemudian setelah tempelkan, usapkan ke wajah, keprokan dulu, tempelkan lagi, maka usapkan ke tangan. Tuh. Nah, seperti ini, sudah selesai. Karena anggota tayamum cuma dua wajah dan tangan, kedua tangan. Maka ketika kita ingin bertayamum, mengusap kedua tangan, ini disunahkan terlebih dahulu mengusap tangan kanan seperti ini. Diusap, tadi mengambil menempelkan debu, kemudian usap seperti tangan kanan dulu. Ya. Kemudian tangan kiri, ini sunahnya mendahulukan tangan kanan, kemudian tangan kiri. Ini hukumnya sunnah. Bagaimana ketika tayamum kita mendahulukan tangan kiri? Mengusapnya tangan kiri dulu baru tangan kanan. Apakah sah? Tidak, sah saja. Cuma hukumnya makruh karena perintahnya tangan kanan dulu baru sunnah. Baru kiri. Ini mah tangan kiri dulu baru kanan. Ini hukumnya kebalikan daripada sunnah, berarti makruh. Kemudian sunnah lagi tayamum wa'a'la waji ala asfalihi, mendahulukan atas wajah kemudian ke bawah seperti ini. Caranya ya, dari atas dulu ke bawah. Tuh. Sunnah. Nah, bagaimana sumpah bertayamum dari bawah dulu seperti ini? Ya. Ya sah saja, cuma hukumnya makruh, tidak sunnah. Jadi sunnahnya mesti duhur dikit baru besar seperti kieu sapanana. Nah, ini termasuk daripada sunahe wudu. Sunahe tayamum. Wal mualatu, yang ketiga yaitu sunnah daripada tayamum adalah mualat. Apa sih mualat? Adalah wasabaqa maknaha bil wudu'i. Mualat itu penjelasannya sudah dijelaskan di dalam bab wudu. Arti mualat ini berterus-terus, ya, nyambung, tidak terputus. Mengusap antara wajah dengan tangan, orang keputus. Iki arane mualat. Contoh, pertama kita mengusap wajah tayamum, tempelaken malih, kemudian mengusap kedua tangan. Ini namanya mualat, nyambung. Jadi mengusap wajah dengan kedua tangan tidak terjeda dengan pekerjaan yang lain. Ini namanya mualat. Sama seperti kita berwudu, kemarin dijelaskan di wudu juga sama. Termasuk mualat ini bernyambung melakukan pekerjaan wudu ini termasuk hukumnya sunnah. Seperti pertama, ya, hukum sunnah membasuh ke telapak tangan, kedua telapak tangan, kemudian berkumur, memasukkan air ke hidung, mengusap, membasuh muka, kemudian membasuh kedua tangan, mengusap sedikit dari sirah, mengusap kedua telinga, kemudian membasuh kedua kaki. Ini namanya mualat berterus-terus. Nah, bagaimana seumpamanya kemarin telah dijelaskan di bab wudu. Seseorang berwudu seumpama sudah niat membasuh muka, kemudian membasuh tangan, ada orang assalamualaikum, tamu mau nganterin uang, mau ngasih uang, wih baturan teka kayak penggau picis. Assalamualaikum, assalamualaikum umpama. Wih, namun orang dibuka balik tiket, langsung nyetar motor, iki lu ngedikit eman iki picis. Umpama kan ya. Langsung baru membasuh tangan, langsung assalamualaikum membuka pintu. Tuh, waalaikumsalam, katuran tinggi. Premen mau wudu mbek membasuh tangan, terus akan bae ngusap.
sirah. Orang kudu balik ngubah wajah. Iki arane tidak mualat kan. Antara pekerjaan membasuh muka dengan tangan dan pekerjaan selanjutnya terjeda mau kangkang. Karo niko-niko manjingaken wong assalamualaikum kan. Iki berarti tidak mualat. Sama tayamum juga seperti itu. Antara mengusap wajah dan kedua tangan ini menyambung, pekerjaannya tidak terpisah. Nah, bagaimana seumpama seseorang ini bertayamum tidak mualat, mbek ngusap wajah atau assalamualaikum maukah wilata tokaken dikit lah, metu dikit, ngebuka lawang dikit, kon manjing dikit, bang anu nerusakan ngusap tangan sapa tidak sah selagi dia tidak batal, selagi dia belum batal, kecuali sudah batal wis ngentut ya, ataupun pembatalan daripada wudu. Sama pembatalan wudu dan pembatalan tayammum itu tidak jauh beda. Nah, ketika belum batal wis ora kudu ngebaliki ngusap wajah maning tapi diterusaken ngusap kedua tangan. Ini namanya tidak mualat. Maka di antara pekerjaan tayamum membasuh muka dan kedua tangan ini harus menyambung, harus berterus-terus, harus mualat. Dan mualat ini adalah termasuk daripada hukum sunnah tayamum. Wa baqali tayamumi sunanun ukhra madkuratun fil mutawalat. Adapun hukum-hukum sunnah tayamum itu sudah disebutkan di dalam antaranya kitab yang luas keterangannya. Dan sunah-sunah tayamum ini bukan hanya 3 saja disebutkan tadi ya. Bahkan di kitab yang lain yang luas keterangannya sunah tayamum itu dijelaskan lebih banyak lagi. Maka di sini Imam Musonif menjelaskan lagi di antara sebagian daripada sunat tayamum adalah min hanazul mutayammim khotimatan fi darbatil ula. Di antara sunat tayamum apabila wong tayamum iki ngusap wajah pukulan yang pertama, berarti mau mengusap wajah iki sunah lamun nenggo ali-ali dicopot. Lamun nunggu ali-ali dicopot. Lamun kita arep tayamum ning pukulan pertama. Tuh, ya. Nah, tetapi di sini dijelaskan wajibu bahkan wajib nyopot iku ali-ali dorbatis saniyah apabila ning pukulan kang kapindho, berarti ning kono mengusap kedua tangan. Apabila seseorang ketika ningkonoko arep ngusap tangan mah iki bahkan nyopot ali-ali ini lamun uang bali-ali wajib dicopot. Lamun sumpama uang bali-ali arep ningkonoko ngusap tangan iki mah justru ngenggo ali-ali copot dikit wajib. Kenapa ketika tadi dijelaskan kalau mau mengusap wajah itu mah sunah, kalau ingin mengusap kedua tangan ini wajib dicopot? Karena apa? Mengusap kedua tangan mempan rata bakal ini segala. Seperti kiri contohnya. Nah, jadi supaya debu ini merata kepada jari-jari tangan. Makanya ketika ingin membasuh, mengusap tangan ketika bertayamum, seseorang ketika yang memakai ali-ali ini wajib dicopot. Ini ketika seseorang melakukan tayamum ingin mengusap wajah itu hukumnya sunnah dicopot ketika pakai ali-ali, tetapi ketika ingin mengusap kedua tangan itu wajib mencopot ali-ali. Seperti itu diantara sunnah-sunnah daripada keterangan sunnah-sunnah tayamum. Allah. Bagus, pertakenan.